Legenda Nusantara, pemberontakan Ronggolawe, duel maut dua kesatria Mojopahit di Sungai Tambak Beras. Nama Ronggolawe merupakan pemberian Raden Wijaya berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang, Raja Kediri. Ronggolawe sendiri merupakan putra dari Arya Wiraraja, Bupati Sogenep atau Sumenep di Pulau Madura. Ronggolawe dan ayahnya datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan di dekat Sungai Brantas pada tahun 1292. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya kerajaan Mojopahit. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Mojopahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ronggolawe berada dalam pasukan yang mengempur benteng timur kota Kadiri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Segoro Winotan. Dalam Kidung Ronggolawe, setelah Kadiri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Mojopahit. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ronggolawe diangkat sebagai Bupati Tuban, yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Namun, Ronggolawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ronggolawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakian Patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakian Patih seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembu Sora yang merupakan paman Ronggolawe ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembu Sora kemudian menasehati Ronggolawe agar memohon maaf kepada raja. Namun Ronggolawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Para raton menyebut pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1295. Namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanegara naik tahta. Dalam negara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia digantikan kedudukannya oleh Jayanegara terjadi pada tahun 1309. Namun negara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Istana Daha. Di Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ronggolawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ronggolawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanegara. Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama 2006 mengutip Kidung Ronggolawe, menuliskan bahwa peperangan dalam pemberontakan Ronggolawe terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kebo Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Mojopahit menuju Tuban untuk menghukum Ronggolawe. Di Tuban, Ronggolawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ronggolawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi. Namun Nambi masih selamat. Kebo Anabrang, Panglima Perang Mojopahit, mengambil alih pimpinan perang pasukan Mojopahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru arah mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe.
Kepu Anabrang memacu kudanya namun dikejar oleh Ronggolawe. Dalam pengejaran itu, kuda Ronggolawe terjatuh dan tercebur ke sungai Tambak Beras. Melihat Ronggolawe jatuh di sungai, Kepu Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan satu lawan satu pun tak terelakkan terjadi di sungai Tambak Beras. Dalam suatu kesempatan, Kepu Anabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai mampu mencekik leher Ronggolawe. Ronggolawe sekarat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Mojopahit, tapi Ronggolawe adalah keponakannya tercinta. Lembu Sora menikam Kepu Anabrang sampai mati. Kepu Anabrang dan Ronggolawe sama-sama tewas di sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel dua kesatria tersebut. Jenazah Adipati Ronggolawe dan Kepu Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Ditulis oleh Nanang Sobirin, Minggu 10 Oktober 2021.